Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Sebelumnya Santi ucapkan Astungkara kepada Ida Sang Yang Widiwase, kepada leluhur, kepada sesuhunan, kepada saudara empat Santi yang selalu menyertai Santi, dan kepada doa suci Ratu Pedanda, Sulingge, pemuka agama, terus kepada keluarga, sahabat, siapapun yang sayang sama Santi untuk selalu support dan mendoakan Santi agar sehat selalu. Nah kemarin kan Santi kan sempat opname, sempat mengalami pendarahan hebat, sempat disuruh dokter untuk angkat rahim karena sudah memang parah banget sih untuk kondisi rahimnya Santi. Terus tapi ya Astungkara kemarin sempat check up lagi ke rumah sakit lagi bahwasanya kondisi rahimnya Santi udah membaik, jadi nggak perlu untuk operasi seperti itu kan. Jadi ini Santi mau cerita bahwasanya kadang kita manusia itu butuh jatuh, manusia itu butuh untuk diberikan ujian hidup. Sebagai apa? Sebagai kita pembelajaran proses kita untuk lebih bijaksana. Dan juga di sisi lain, ketika manusia jatuh, ketika manusia mengalami masa sulit, itu kita akan mengetahui siapa aja yang tulus sama hidup kita, siapa saja yang peduli sama kita, siapa saja yang sayang dan cinta tulus akan hidup kita. Nah, Astungkara banget Santi ucapkan terima kasih yang sudah menemani Santi di dalam keadaan apapun yang memang uh, mampu untuk melihat Santi untuk berproses agar bisa menjadi lebih baik seperti itu kan. Itu yang poin penting ketika Santi mengalami sakit kemarin. Jadi buat siapapun bahwasanya ketika kita diberikan sakit atau ujian, kita harus tetap berusaha untuk berpikir positif, dalam arti oh ya ini untuk pelajaran hidup saya nih, misalnya seperti itu. Oh ya ini ujian untuk kenaikan level. Oh ya ini ujian untuk menjadi bijak lebih dewasa. Oh ya dengan cara ini kita bisa lebih iling kepada Tuhan Ida Sang Yang Widiwasa dan kepada leluhur seperti itu kan. Nah kemarin itu mungkin yang pertama yang jadi evaluasi diri Santi itu dari segi untuk menjaga kesucian. Gimana sih, kenapa sih kok menjaga kesucian? Nah, dalam proses Santi masuk agama Hindu, ini kan prosesnya Sudi Widani dulu di Ratu Pedanda Panji di Jakarta Selatan. Nah, setelah itu setelah Sudi Widani, Santi ke Bali dan Mewinten Tapagana dan Daseguna seperti itu kan. Nah, dalam proses Mewinten ini mungkin yang Santi kalau bisa dibilang itu kesalahan Santi itu masih teledor gitu loh, masih belum bisa menjaga kesucian yang 100%. Karena apa? Kadang Santi masih jajan cilok di pinggir jalan, terus makan itu ya meskipun kadang meeting di resto atau apa itu kan meskipun piringnya udah dicuci atau apa itu masih itulah itu masih kurang bagus lah kalau untuk menjaga kebersihan diri atau kesucian diri seperti itu kan. Bukan Santi untuk sok suci enggak seperti itu, tapi itu pengalaman Santi karena waktu itu kan Santi sempat habis dari acara salah satu undangan, Santi jajan cilok di pinggir jalan lah terus gitu kan. Terus abangnya itu juga jualan cilok sapi, jualan cilok ayam. Terus tak giniin, bang ini cilok sapi ya, yang sapi dipisah, yang ini ayam dipisah. Oh ya udahlah, Santi beli ciloknya cilok ayam ya, tak gituin kan. Terus oh ya udahlah, Santi bungkus yang cilok ayam, cuma kan nggak tahu ya itu ada campurannya atau bagaimana kan. Santi juga nggak mengerti gitu kan. Tapi setelah itu kan perutnya Santi itu kan panas banget sampai mengalami apa pendarahan yang nggak pada umumnya gitu loh, nggak normal gitu loh. Jadi itu sampai kaki pas waktu acara itu di Nusa Dua itu pendarahannya tuh udah hebat banget gitu kan. Santi tuh bener-bener udah ya ampun udah lemes banget sehingga harus ke rumah sakit karena bener-bener udah sakit banget. Jadi itu yang poin penting adalah kita pentingnya menjaga pola makan terus untuk menjaga kesucian diri seperti itu kan. Nah pas waktu lagi dan Santi tuh nggak menyangka kalau memang harus direkomendasiin dokter untuk sampai angkat rahim atau operasi seperti itu kan. Tak pikir ya ke rumah sakit diobatin ya udah selesai gitu kan, tapi enggak, ternyata harus angkat rahim. Tapi Santi berusaha yakin untuk
kalau bisa jangan operasi deh, kalau bisa jangan operasi gitu kan, karena takutnya kan rahimnya Santi ini udah karena udah pernah operasi sebelumnya, takutnya udah lengket nanti, kita nggak pernah tahu ya nanti efeknya ke kantong kemih lah, ke usus lah, atau seperti apa kan nanti jadi panjang gitu loh urusannya. Nah, pas waktu Santi masuk rumah sakit itu kan Santi sempat update status story bahwasanya Santi diinfus dan lain-lain. Itulah pentingnya kadang Santi itu bersyukur banget karena pertolongan doa suci beliau itu selalu menyertai Santi gitu kan. Pas waktu habis diinfus, ada beliau salah satu Ratu Pedanda itu video call untuk memastikan keadaan Santi itu baik-baik saja. Terus beliau mendoakan, meyakinkan bahwa Santi bisa sembuh gitu kan. Terus diajarin untuk menyebut para dewa, terus dalam posisi duduk itu seperti apa, terus agar menjaga pola makan, terus menjaga kesucian lah. Awalnya kan Santi juga nggak pede-pede banget gitu kan, nggak pede tuh dalam artian gini, nggak pede gitu kalau dulu ya, kayak nggak pede pakai baju putih-putih gitu, masih belum pede, takutnya kan orang bilang sok agama, sok spiritual dan lain-lain kan. Ternyata memang harus tahap itu yang memang harus dilalui seperti itu kan, apalagi kan sudah mau winter itu nggak yang nggak bisa dibuat bercandaan gitu kan. Jadi kemarin itu kan Santi kurang nyambung lah hidupnya, itu kurang linier lah kalau ibarat anak-anak kuliah jurusannya itu kurang linier, dalam arti ketika di sisi lain Santi ngonten agama, di sisi lain Santi harus ngiring beliau para sulingge, para Ratu Pedanda, terus tapi di sisi lain kadang Santi masih menerima job-job nge-MC yang memang tidak selaras dengan kegiatan agama atau spiritual. Jadi nggak balance, jadi nggak selaras itu. Jadi untuk saat ini Santi udah cut untuk kegiatan-kegiatan yang non agama atau yang non spiritual. Terus Santi mau fokus ke agama spiritual, jadi seperti itu kan. Jadi untuk proses untuk meyakinkan diri, oh benar nggak sih hidup Santi ini harus di jalan agama, oh benar nggak sih hidup Santi ini harus di arah spiritual, itu kan proses panjang dan nggak mungkin manusia itu langsung bisa menerima bahwasanya oh ya ini hidup Santi harus langsung seperti ini, enggak, tapi itu benar-benar proses yang memang ditegur Tuhan, sadar, dikasih pelajaran, oh ya harus seperti itu kan. Nah terus setelah itu Santi juga ucapkan terima kasih sekali kepada siapapun yang memang sudah support Santi untuk sejauh ini bisa bertahan dan agar Santi bisa sehat selalu seperti itu kan. Kadang itu kuasa Tuhan yang memang melalui perantara beliau itu kita bisa diberikan hal-hal baik seperti itu kan. Jadi kemarin itu kan ceritanya udah pas waktu di rumah sakit, akhirnya dijenguk lah sama, kan biasanya kalau kita ngiring Ratu kan ada Tuaji, ada Tugus, ada siapapun lah beliau-beliau yang memang juga ngiring gitu kan. Terus tahu Santi update di grup bahwasanya Santi sakit, Tuaji Santi sakit, Tugus malamnya itu sempat dijaga sama Mbok Yan, terus dibantu sama kayak Aris, ini juga calon Darmika juga untuk nganter baju dan lain-lain, terus dijenguk sama Tuaji sama Tugus, terus dikirimin titel dari Grie juga pas waktu di rumah sakit. Cuma Tuaji ngasih pelajaran seperti ini, Santi sadar nggak ketika Santi diberikan sakit harus Santi evaluasi diri, entah Santi lahir jadi pribadi yang baru dan harus lebih bijak dan harus bagaimana menjaga apa yang ada dalam diri Santi seperti itu. Harus menjaga gimana itu aja tak gitu kan. Ya harus seperti pola makan, terus perilaku juga harus lebih ditata lagi, dibenerin lagi seperti itu kan. Terus itulah jadi perenungan Santi pas di rumah sakit malam-malam. Oh iya mungkin ya, jadi kayak harus bisa lebih baik lah untuk menata seperti itu kan. Jadi Santi udah mulai dari makanan aja, untuk sekarang hal makanan Santi udah kemarin bisa sembuh itu
yang habis kan kemarin sempat check up lagi ya, Astunggara kata dokternya rahimnya udah sehat gitu kan, udah membaik, nggak separah kemarin pas waktu opname gitu kan. Jadi semua mungkin pada kaget, kenapa sih kok bisa sembuh, apa nggak perlu dioperasi atau seperti apa gitu kan. Dan itu bener-bener apa ya, masa-masa perdarahan tuh udah close, udah bener-bener bersih banget, udah apa nggak ada darah sama sekali keluar, itu ya Astungkar banget. Nah yang pertama itu pas Santi pulang dari rumah sakit, Santi ke mana, ke laut Padanggala, pantai Padanggala seperti itu, untuk melukat lah, membersihkan diri. Karena biasanya kan karena Santi ya sempat ada dengar suara pas waktu sebelum sakit memang harus ke laut, cuma waktu itu masih Santi kayak abaikan, udahlah nanti dulu. Nah akhirnya Santi ke laut. Nah pas waktu di laut ini Santi ketemu apa ya, beliau yang memang tak pikir ini ya, Santi kan apa feeling ya kayak gitu, ini apa Aji Ida bagus gitu kan. Cuma ya udahlah nggak apa-apa, nanti kalau memang beliau, nanti Santi minta tolong untuk apa bantu melukat gitu tuh. Tapi Santi tetap jalan tuh kan di Padanggala kan ada campuhan tuh. Santi ke campuhan terus menemukan kayu yang memang kayak udah diraja gitu kan. Ya udahlah Santi ambil. Santi sempat untuk membasuh wajah, untuk membasuh badan. Terus Santi ngobrol, ada apa beliau terus tak giniin kan, Napi masih manggilnya bapak gitu kan, Pak dari mana gitu kan, dari Ubud gitu kan, siapa nih kita gitu kan, panggil aja Tuh Aji gitu kan, nggih Tuh Aji gitu kan, Titiang habis dari rumah sakit, habis sakit gitu kan, ya udah nanti nunas apa doa sarang beliau agar dibersihkan. Akhirnya dilukat lah sama beliau, sama Tuh Ajinya. Setelah itu Santi balik ke apa ke tempat tinggal Santi. Setelah itu kan ya Astunggara lah berusaha untuk apa membaik. Nah terus ada Budayu juga, Budayu kayak megang perutnya Santi ini, terus apa mijetin Santi, terus dikasih lah beliau sama apa kayak minyak, terus sama kayak jamu tradisional gitu loh ya, kayak jamu tradisional, sehingga Santi minumlah jamu itu. Setelah Santi minum jamu itu beberapa hari kan Budayu meyakinkan bahwasanya udahlah Santi nggak usah operasi pasti sembuh kok gitu. Nggih Astunggara siapa Budayu, semoga ya lewat jalan ini, lewat usaha ini Santi bisa sembuh untuk apa kesembuhan Santi yang memang Santi harapkan agar bisa Santi ngoten kembali seperti itu kan. Nah setelah itu Santi udah menjaga dari dulu tuh aslinya Santi suka banget makan bunga, terus pas waktu habis dari rumah sakit itu Santi udah nggak makan olah-olahan apa ya kayak nasi terus apa roti kemasan gitu, enggak. Santi itu cuma ngemil apa daun serai, bunga ini, terus apa bunga kantil, terus tirta dari griya, itu yang Santi apa lakukan. Ubi kalau karbohidratnya dari ubi. Nah setelah ini kan Santi ini kan ini daun serai nih, karena biasanya kalau di griya kan bikin kalbika kan, cuma tak lipat-lipat aja. Ini dalamnya bunga, ini biasanya mau di tekuk model gimana ya nggak apa-apa sih, yang penting ini. Nah ini Santi maunya ini dimakan sama ada bunga melati. Sebenarnya bunga melatinya belum mekar karena cari bunga melati cukup susah. Tadi ada Tuh Aji dari apa Polsek Sukawati nganterin bibit itu, bibit melati udah tak tanam di sana. Nah ini makannya tuh 7 bunga melati. Jadi Santi sekarang tuh lebih sangat berhati-hati sama makanan. Ini 7 bunga melati. Dan ini juga, ini tuh bawang putih tunggal gini ya, bawang putih tunggal dimakan aja, tapi ini udah dimasak yang kayak black garlic gitu ya.
jadi dimasakin. Itu setiap hari Santi lakukan. Jadi apapun makan, sebelum makan Santi persembahkan kepada Tuhan terlebih dahulu. Santi berdoa dulu, baru Santi makan, seperti itu kan. Terus minumannya ini untuk biasanya entah yang gading kuning atau gading hijau, pokoknya air kelapa itu yang Santi minum. Tuh, hampir setiap hari seperti ini. Ubi, cemilannya bunga, bawang putih tunggal, kelapa, sama tirte yang digrie yang sudah didoakan sarang sulingger atau pedanda. Terus itu yang Santi konsumsi setiap hari seperti itu kan. Terus jamu, terus dikirimin ini sama beliau ratu yang dari Singaraja juga ini kalau untuk nyeri di perutnya Santi ini kalau mau tidur itu kan, itu yang Santi lakukan ya. Setunggal lah, udah nggak ada pendarahan sama sekali, keluar satu tetes pun darah juga udah enggak, yaitu berkat doa beliau yang memang luar biasa sama sekali. Terus Santi juga melakukan earth healing, dalam arti ke pantai itu nggak usah pakai alas kaki, bener-bener kaki napak di pantai, terus kayak di taman, agar bener-bener energi-energi yang negatif kita itu dinetralisir seperti itu. Itu yang poin pentingnya juga. Nah, terus ini sekedar curhat aja ya sebelumnya. Sempat ada salah satu ratu pedanda istri telepon juga, Santi sakit yang dialami Santi ini mirip sama Santi. Ratu dulu juga 4 kali operasi, terus operasi lagi sampai angkat rahim beliau. Terus jalani dengan ikhlas ya nak, apapun yang terjadi ini. Terus Santi sempat nangis itulah, siapa yang nggak nangis kalau udah operasi bolak-balik terus disuruh operasi lagi, apalagi Santi takut nggak ada yang nungguin atau kayak gimana, itu kan bikin down juga. Jadi nangis, ya udah jangan ikhlas lah ya, kita nggak pernah tahu ya mau hidup mati kapan, kita juga nggak pernah ngerti, udah mikir banget nih Tuhan, ya udahlah Santi ikhlas gitu kan. Intinya kuncinya ikhlas aja, berserah dan memperbaiki diri itu. Jadi buat siapapun, buat teman-teman yang yang sakit, coba yang pertama adalah kita harus membenahi pola makan kita. Terus kita juga harus apapun hidup kita itu belajar percaya kepada Tuhan seperti itu kan. Dan setelah itu jangan lupa untuk lunas doa kepada beliau-beliau pemuka agama dengan ikhlas, dengan tulus, agar beliau memberikan doa berkatnya kepada kita. Itu yang paling penting sih. Dan Santi yakin banget sih, Santi hidup di Bali ini udah berapa tahun ya? Udah 2 tahun ya, udah 2 tahun lah. Udah 2 tahun, masuk Hindu ini udah sekitar mau 3 tahun lah, udah 3 tahun ya. Setugara pertolongan Tuhan itu nyata adanya seperti itu kan. Jadi sayang banget gitu, maksudnya Santi bisa di lingkungan agama, di lingkungan ratu pedanda, bisa ngiring beliau, itu Santi udah astungkar banget. Mungkin lu jadi teguran Santi biar juga memperbaiki secara penampilan, secara perilaku agar bisa lebih baik kembali seperti itu kan. Dan ini yang poin pentingnya, kita semasa hidup kita harus berani mengambil sikap atau keputusan bahwasanya kita harus bisa melepaskan kemelekatan. Karena apa? Karena manusia itu akan diuji dari apa yang terlalu disombongkan dalam hidup, apa yang dicintai berlebihan, entah itu pasangan, entah itu anak, entah itu keluarga, entah pekerjaan, jabatan, dan lain-lain. Manusia akan diuji dari hal-hal yang memang dicintai secara berlebihan. Karena apa? Hidup ini mengajarkan untuk biasa aja. Hidup ini mengajarkan kita di titik nol agar kita bisa netral, agar kita bisa lebih bijak, agar kita bisa
tidak memihak kepada siapapun, dan hidup kita harus mengandalkan Tuhan, seperti itu yang harus menjadi poin penting ketika kita harus belajar untuk melepaskan kemelekatan seperti itu kan. Kadang ada rasa takut, oh ya gini, tapi belajarlah hidup kita itu untuk percaya kepada Tuhan. Dalam arti gini, besok kita nggak pernah tahu, hidup ini, semesta ini tuh kehidupan yang tidak bisa ditebak. Kita besok ngapain, kita besok dengan siapa, kita hidup, kita arahnya, melangkahnya kemana gitu kan. Manusia itu punya rencana, tapi Tuhan yang menentukan kemana arah langkah kita. Contohnya, Santi tuh nggak tahu kalau bisa hidup di Bali. Santi nggak tahu bisa belajar agama Hindu. Santi nggak tahu bisa di lingkungan Sulingge atau Ratu Pedanda yang memang Santi sebelumnya itu nggak pernah tahu sama sekali. Bahkan dari kecil tuh tidak pernah tahu, tapi Tuhan menuntun untuk ke jalur ini. Ya udah, Santi berusaha untuk menyesuaikan diri. Santi, oh ya udah, terima kasih Tuhan diberikan kepada lingkungan yang baik, lingkungan yang suci, seperti itu. Itulah yang penting. Nah, terus setelah itu ketika kita untuk belajar melepas kemelekatan itu kan memang gak gampang. Rasa ikhlas itu bisa kita raih dalam proses untuk membutuhkan waktu. Memang itu betul banget. Dan ketika Santi juga menyadari kadang sendiri gitu kan, oh ya jauh dari anak, oh ya Santi menyadari anak Santi juga punya karma sendiri, tugasnya sendiri, Santi juga punya tugas sendiri, dan Santi tetap bertanggung jawab pada anak-anak. Santi juga bisa memberikan hal yang terbaik buat mereka meskipun dari jarak jauh. Terus Santi juga mendoakan mereka agar mereka selalu didekatkan dengan hal baik, dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu yang poin pentingnya, seperti itu. Nah, akhirnya itu yang jadi bahwasanya menjadi pelajaran gitu kan. Manusia hidup di dunia ini kan ada masanya ya. Sama halnya ketika manusia memiliki rumah, memiliki tanah, memiliki aset-aset, semua dalam sertifikat. Contohnya ini, kenapa kita tidak boleh mencintai berlebihan apapun. Contohnya manusia dimiliki harta, oh ya punya rumah, punya aset, punya sawah, punya apartemen dan lain-lain. Ada hak milik, ada surat hak milik. Tapi pada akhirnya itu cuma hak guna saja. Kenapa hak guna? Meskipun ya kertasnya itu secara tulisan, secara notaris, secara hukum itu hak milik dan lain-lain. Manusia itu ada masanya. Misal usia orang sampai 70 tahun, 80 tahun menggunakan rumah itu, setelah itu kan udah gak bisa memiliki lagi. Apa yang dimiliki? Gak ada. Semuanya di dunia ini kita hanya punya hak guna pakai, seperti itu. Paham ya? Jadi mau siapapun, mau apapun di dunia ini kita itu ya memang titipan. Semuanya tuh kita itu titipan. Semua itu ada masanya gitu. Jadi siapapun yang datang dalam diri kita, teman, sahabat, keluarga, pasangan dan lain-lain, itu semua itu ada masanya juga. Nah, itulah yang menjadi poin penting, bagaimana pentingnya kita untuk tetap untuk tenang, tetap tidak perlu khawatir berlebihan, untuk tidak overthinking dan lain-lain. Itu yang poin penting, seperti itu. Kadang semakin kita belajar, kita juga menyadari bahwasanya kita juga bukan siapa-siapa, menyadari bahwasanya kita ini diberikan Tuhan untuk menjalani karma baik gitu kan. Jadi kemarin itu sempatlah ada kenal sama Tuaji, ini saudaranya sama beliau polisi ya di Polsek Sukawati. Kenal tuh pas waktu acara di Kesiman gitu kan. Terus kemarin pas kesini, Santi udah ya dikurangi tiktokan dalam arti yang joget-joget gitu, nggak boleh lagi gitu kan. Terus Santi harus di banyak hal yang memang harus Santi tata, seperti itu kan. Terus tapi Aji kalau Santi bikin video menjahitan dan lain-lain boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Jadi itu semuanya berproses ya. Jadi sekarang kalau ngajeng diajak temen makan di luar, Santi udah parno banget sih, udah takut banget. Jadi udahlah, makan seadanya gini aja, bawang putih ini, terus
bunga, serai, ubi, beli ubi Cilembu itu kan sekilo kadang 30.000 ya, jadi itu buat 2 hari gitu. Jadi itu sih buat apa, buat stok makan ya Astungkara sehat gitu. Cerita apa lagi ya, nanti ada masih banyak episode-episode yang memang stok-stok video kemarin tuh masih ada, jadi ini nanti Santi tayangin satu persatu. Jadi ini untuk apa ya, sebagai penyampai bahwasanya Santi Astungkara sudah sehat kembali. Jadi Santi untuk berusaha untuk lebih baik. Kemarin tuh juga ada juga dijenguk sama Gusti Haji Mangku dari Klungkung. Terus dari grup Santi Dharma Chandra juga Astungkara sukses banget, karena kan Santi ini ada grup WhatsApp ya yang memang ratusan orang gitu loh untuk anggotanya. Di anggota grup Santi Dharma Chandra itu kompak banget, Astungkara banget. Terus ada juga dari Pak Mangku yang ngasih kamen putih, terus baju, terus diginiin kan Santi kan udah mau winten tapak gana dan seguna itu udah mau winten besar, dijaga untuk kesuciannya dan lain-lain. Jadi kalau jajan di luar atau nggak berani, Santi takut banget gitu. Takut nanti tiba-tiba sakit atau Santi nggak berani, takut banget. Jadi kalau kadang ada kegiatan gitu kan, Santi itu cuma bawa ubi aja, tak taruh plastik, sama bawa tirta gitu kan buat stok kadang minum. Habis itu kalau ditawarin itu Santi nggak berani gitu kan, bukan karena sombong, enggak, karena takut sakit lagi gitu. Jadi Santi ya mungkin karena Santi lama di Jakarta, hal-hal kayak gini kan sulit dipercaya ya, tapi memang nyata adanya kayak gitu kan. Jadi nggak yang bukan karena dia mengada-ngada yang harus kayak sok suci, sok spiritual, enggak. Karena ini kemarin tuh yang sakit itu udah sampai mikir, takut banget ya, ini makan kan kadang ada beli kelapa gitu kan ngerok ngerok dalamannya gini kan nanti biasanya beli gitu kan. Itu pakai gelas itu aja, pakai sendok plastik aja, soalnya takut ntar bekas orang atau meskipun ya udah dicuci atau kan tadi udah parno banget, udah takut banget kan. Jadi itulah yang memang harus bener-bener Santi jaga sekali gitu kan. Udah nggak berani lah, takut banget itu kan. Aduh, kalau diinget-inget sakit kemarin sampai pendarahan tuh sakitnya kayak gimana, atau perut tuh sampai panas, entah ini salah habis makan cilok atau makan apa kan, Santi juga nggak begitu ngerti gitu kan. Tapi itu udah buat evaluasi diri Santi aja. Jadi kan Santi juga udah berusaha untuk jadi vegetarian juga untuk sekarang, jadi udah nggak makan daging dan lain-lain kan. Sempat vegetarian, habis itu balik lagi, sempat kadang makan ayam, makan karena kesibukan yang kesana kesini itu mah. Sekarang udah nggak berani makan daging-dagingan sama sekali, nggak berani, ikan juga nggak berani. Jadi bener-bener pure ini aja, bunga ini Santi cemilin gini, ini Santi cemilin. Di depan ada Jepun ya, jadi Santi cemilin bunga-bunganya buat cemilan. Ada bunga mawar juga harus kan, seperti itu kan. Jadi ya udah, terus ditelepon, ada juga Ratu Pedanda telepon Santi, udah ya jangan ditata lagi kalau ngambil job MC, misal kayak Dharma Wacana atau kegiatan agama spiritual nggak apa-apa diambil, tapi kalau kegiatan di luar agama spiritual kalau bisa nggak usah diambil. Terus jangan ke tempat orang meninggal, dalam arti kecuali yang meninggal beliau para sulingge baru boleh Santi datang gitu. Pokoknya nasihatnya seperti itu sih ya. Santi ya nurut aja ya, karena beliau yang menasihati gitu. Itu yang harus karena ya, selama Santi masuk Hindu ini pertolongan Sulingge Ratu Pedanda itu nyata banget sih buat Santi. Beliau sih yang menguatkan Santi gitu kan. Kadang Santi tempat tinggal juga beliau yang memberikan tempat tinggal. Terus KTP Bali juga bareng sama alamatnya Ratu Pedanda. Terus doa-doa beliau itu luar biasa banget sih buat Santi. Dulu tuh Santi kan apalagi Dharmika ya, masih baru banget, 3 tahun lah masuk Hindu, nggak paham, masih belum ngerti kalau Sulingge bener-bener kayak disakralkan banget gitu kan. Santi masih belum paham banget gitu kan. Cuma waktu itu dalam hati itu Santi cuma menyadari gini,
ini kan cari seseorang yang memang diajak ke pura itu susah banget, karena kadang apalagi Santi kan ya statusnya sekarang single ya, maksudnya diajak ke pura, diajak spiritual, apalagi diajak ngonten-ngonten itu kan hampir susah banget lah nemuin kayak gitu kan. Cuma Santi tuh setiap ngirim beliau gitu kan suami istri ya, ratu pedanda lanang atau ratu lanang sama ratu istri gitu kan, pasti apa yang ratu istrinya di belakang gitu. Cuma mikir romantis ya, apa enak ya, maksudnya istrinya selalu mendampingi laki-laki kegiatan ke pura, kegiatan ke umat, ke ngaya, itu aja pikirannya Santi itu dulu. Seneng gitu lihat beliau itu, seneng gitu, kayak happy gitu, jadi tenang, damai gitu kan. Jadi ya ketika Santi giring atau siapapun gitu kegiatan agama, yang Santi perhatikan itu juga sih, jadi luar biasa lah bahwasanya kekuatan apa cinta beliau untuk mengasihi sesama, untuk mengasihi umat, untuk memberikan energi positif buat semesta, ini luar biasa. Jadi itu yang memang apa yang harus Santi pelajari lah, apalagi kan menjaga nama baik beliau itu yang paling penting kan. Gak mungkin juga itu kemarin kayak itu aja ya, Santi tak nasihati sedikit-sedikit gitu. Oke, itu aja sukses gitu ya, jalanin aja. Terus, nah ini ada sloka nih, ada sloka dari Saras Muscaya 487, bahwasanya tidak ada hubungan yang kekal, bahkan hubungan Anda dengan badan pun tidak kekal. Suatu saat dan pasti akan tiba saatnya Anda berpisah dengan badan sendiri. Bahwasanya raga kita aja, kita juga nggak ada kuasa, tidak bisa kita miliki selamanya. Semuanya akan kembali kepada Tuhan. Jadi apa yang harus kita lekati, kita pertahankan mati-matian. Yang penting kita tetap tetap berusaha menjadi manusia yang yang baik, berkarma baik, ingat sembahyang, ingat kepada leluhur, kepada Tuhan, bahwasanya beliau adalah sebaik-baik penolong, pelindung dalam hidup kita. Karena hidup kan ketika menjadi manusia kita bisa melakukan subah karma, melakukan karma-karma baik agar bisa menolong kita, anak dan cucu kita, seperti itu. Itu yang paling penting. Jadi siapapun yang sedang sakit tetap semangat, Santi aja bisa sembuh. Buat teman-teman juga yang lagi down, semua itu ada masanya. Yang penting harus menjaga kesehatan semuanya. Semakin baik kita menjaga kesucian diri, semakin baik kita menjaga kesehatan diri, itu juga kedepannya juga lebih baik seperti itu. Nah setelah ini nanti mungkin akan ada tayang video-video, stok video yang memang masih ada stoknya nanti di episode. Ada juga Plebon, ada juga yang bersama Romo yang di Gresik juga, jadi itu stok videonya masih ada. Jadi jangan pernah takut ketika kita berbuat baik, tidak perlu takut untuk ketika kita mengalami down, jatuh, sakit, karena semua itu manusia pasti akan mengalami hal itu. Dan kita ambil sisi positifnya, kita bisa melihat siapa yang peduli diri kita, kepada siapa kita harus berbakti. Dan Santi ucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah mendoakan Santi, rasa bakti Santi, rasa terima kasih Santi dengan cara Santi lebih rajin untuk belajar agama Hindu, lebih menjaga kesucian diri, lebih banyak hal yang memang harus Santi berikan kepada umat sedharma, seperti itu kan. Jadi seperti itu. Dan jangan lelah untuk berdoa. Nah kenapa sih ini manfaat berdoa? Untuk logikanya, untuk berdoa itu, doa itu seperti paket ketika kita mau menyerahkan ke kurir. Jadi ketika logikanya gini, kita menginginkan suatu, kita berdoa. Nah kita udah bungkus rapi, kita udah berikan hal yang baik seperti itu. Akhirnya doa itu kita serahkan ke kurir atau barang itu ya. Barang itu kita serahkan ke kurir. Setelah itu cut